nama saya Yulia Anissa Lubis dengan NIM 7192143002, Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2019. Nah, di sini saya akan mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Baik, yang pertama sekali saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan membuka pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabar kalian pada hari ini? Syukurlah kalau dalam keadaan sehat. Nah, pesan ibu, kalian harus tetap menjaga kesehatan, apalagi seperti situasi saat ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu melihat meja kalian masih mereng-mereng tuh. Dan sampah-sampah juga masih banyak. Nah, ayo rapikan terlebih dahulu agar kita bisa memulai pembelajaran. Dan jangan lupa buang sampah yang ada di bawah meja dan yang di dalam laci agar kita bisa memulai pembelajaran dengan nyaman. Dan kepada anak-anak, ayo bersihkan dan rapikan. Hurry up. Oke. Kalau sudah rapi, Bu lihat sudah rapi dan juga sudah bersih. Baik. Nah, kepada ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Oke. Nah, siapa yang tidak masuk pada hari ini, Nak? Hadir semua, bagus. Nah, baik, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu ingin mereview kembali materi minggu depan. Minggu lalu, Ibu ingin mereview kembali materi minggu lalu, yaitu tentang pasar. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar, apa sih yang ada di benak kalian kalau kita berbicara tentang pasar? Nah, iya benar, kalau kita berbicara tentang pasar, pasti kita akan teringat pasti pajak. Nah, ya benar sekali. Nah, seperti minggu lalu kita juga telah mempelajari apa sih itu pengertian pasar. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian pasar? Boleh ajukan tangannya. Ya, mungkin kita boleh mencoba. Ayo jelaskan apa sih itu pengertian pasar. Ya, beri tepuk tangannya. Ya, pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di mana adanya proses transaksi. Ya, di mana dalam pasar ini terdapat dua jenis pasar, pasar tradisional dan pasar modern. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar tradisional, mungkin anak-anak ibu semua pernah atau sering ikut berbelanja ke pasar bersama mamanya. Nah, tempat pasar yang biasanya anak-anak ibu sering belanja seperti belanja sayur, ikan, atau buah-buahan, itu merupakan salah satu pasar tradisional. Nah, karena apa? Pasar itu tempat seperti kita tahu kan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, adanya proses transaksi. Nah, itu merupakan salah satu pasar tradisional. Dan kemudian ada pasar modern. Nah, pasar modern itu contohnya seperti mall. Nah, mungkin anak-anak ibu tidak bingung lagi atau tidak mungkin sudah biasa sih pergi ke mall, main ke mall. Mungkin kalian juga sudah sering pergi bareng keluarga atau pergi bersama teman main ke mall. Nah, itu merupakan salah satu pasar modern. Ya, memang itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di mana saling melakukan proses transaksi. Nah, Bu, apa sih yang membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern? Nah, yang membedakannya yaitu di pasar tradisional itu dia adanya proses tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak adanya proses tawar-menawar. Karena di pasar modern itu harganya telah dibanderol atau telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pada hari ini kita akan melanjut materi, yaitu kita akan mempelajari mengenai analisis pasar. Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu pasar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa sih itu analisis pasar. Baik.
di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian analisis pasar dengan menggunakan bahasanya sendiri, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan ruang lingkup pasar, dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam analisis pasar. Baik, di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran yaitu membentuk kelompok kecil, di mana Ibu mau nanti satu kelompok terdiri atas 6 orang. Nah, kita di dalam satu kelas ini ada 36 kan? Nah, jadi dibagi 6, maka nanti ada 6 kelompok. Sampai sini paham? Baik. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, kelompoknya kalian yang bentuk sendiri atau Ibu yang pilihkan? Baik, kalau kalian ingin membentuk sendiri, nah Ibu mau nanti nama-nama anggota kelompoknya ditulis di kertas lembar, kemudian dikumpulkan ke Ibu. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengevaluasi, Ibu ingin salah satu dari anggota kelompok untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, Ibu mau perwakilan kelompok untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Dari kelompok 1, siapa yang ingin menjelaskan kembali materi kita pada hari ini? Mungkin Doni bisa? Oke, baik, coba jelaskan kembali materi kita pada hari ini. Ya, baik, beri tepuk tangannya, bagus sekali. Nah, kalau kelompok 2, siapa yang ingin perwakilan? Nina, oke, coba nak. Oke, baik, bagus sekali, beri tepuk tangannya. Nah, berarti kalian semua sudah paham mengenai topik kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa analisis pasar adalah kegiatan menganalisis berbagai masalah pasar seperti lokasi pasar, luasnya pasar, struktur pasar, dan karakteristik pasar dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, baik, mungkin kalian juga sudah paham semua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, coba buka buku halaman 28. Nah, di situ ada tugas uji kompetensi. Nah, coba buka buku halaman 28, di situ ada tugas uji kompetensi, pilihan berganda, dan uraian. Nah, seperti biasa, kalian kerjakan tulis soal dan jawaban, optionnya nggak usah ditulis, dan jangan lupa diletak juga referensi. Misalnya di nomor 1 nih, jawabannya A, ya kan? Nah, kalian letak referensi, kalian dapat jawabannya itu dari mana, dan misalnya jawabannya pada halaman 10, ditulis pada halaman 10. Misalnya dapat dari internet, link yang ada dari internet itu dituliskan kemari. Dan ini dikumpulkan untuk minggu depan, dan kerjanya individu bukan kelompok ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, materi kita untuk minggu depan yaitu segmentasi pasar. Nah, Ibu mau kalian mempelajari mengenai tentang segmentasi pasar. Dan minggu depan kemungkinan kita akan belajar seperti ini lagi, belajar kelompok. Nah, kalian harus mempersiapkan materinya itu, belajar, dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi,
kita padatkan saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Pada ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.